I saw an aircraft, like a tiny silver drop, entering the sky above Hiroshima. I instantly recognized it as an American plane, as no Japanese aircraft could fly at that altitude at the time. It was just one plane, so I assumed that it was passing by as usual. And I was counting. 1, 2, 3. I was wiping the desktop. That was when the bomb was dropped. It took about 45 seconds from the time the bomb left the airplane until it exploded. And I think there wasn't a man in the airplane that wasn't either timing it with his watch or counting or doing something. I was sure the bomb was a dud. I was sure it wasn't going to work. After falling for 43 seconds, the time and barometric triggers started the firing mechanism. A uranium bullet fired down a barrel into a uranium target. Together, they started a nuclear chain reaction. Solid matter began to come apart, releasing untold quantities of energy. That was a B-29, Bob. There's no outrunning what's coming. Yashida! Yashida-sama, 何をしてる? 早くしろ! Yashida! 早くしろ! Better off down here. Yashida! Hey! Tadaima! I'd hurry if I were you.
No, wait! No, no! Wait! No, it's not safe. Belum emang presiden Jepang yang mendengar sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki dan Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau gitu kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Benar sekali, Jepang sudah tidak ada wewenang tinggal kita, jadi kita manfaatkan momen ini. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Kairo Saleh segera merencanakan pertemuan dengan para pemuda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Teman-teman, apakah kalian mendengar kekalahan dari Jepang? Belum kawan, dari mana engkau tahu tentang itu? Saya bersama Sukani berkumpul dengan Syahrir. Ia mendengar siaran radio Jepang yang mengumumkan berita tentang gencatan senjata itu. Jadi, sekarang anda kita menjadi kawan. Benar, saya mengumpulkan kalian semua untuk membicarakan masalah itu. Benar sekali, kita bagi tugas saja. Ikana dan Khairul akan datang ke kediaman Soekarno untuk membicarakan masalah ini. Saya dan Darwis akan menjumpai para pemuda untuk merebut kekuasaan dari tangan Jepang. Kediaman Soekarno, Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 Jakarta, pukul 10 malam waktu Indonesia Barat, terjadi perdebatan serius antara golongan pemuda dengan Soekarno. Kita harus memproklamasikan sekarang, Bung. Ini batang leherku. Seret aku ke pojok dan bunuh aku malam ini juga. Tidak perlu kalian menunggu hari esok. Tapi ini saat yang tepat, Bung. Kita sudah kalah dari sekutu. Tidak ada lagi menguasai negara ini. Mengapa harus menunggu? Saya sudah banyak sengsara akibat penjajahan ini. Jepang adalah masa silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang hendak menguasai negara ini. Jika Anda percaya dengan apa yang saya katakan, mengapa Anda datang kepada Soekarno untuk meminta memproklamasikan kemerdekaan ini? Apa kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa memproklamasikan sendiri. Mengapa harus menunggu janji manis? Bahkan Jepang kalah dalam perang sucinya. Kekuatan segelintir ini belum bisa mengalahkan Jepang. Bagaimana kalian berdiri dengan kaki kalian sendiri? Bagaimana kalian mempertahankan negara ini? Coba, jelaskan kepadaku, perlihatkan kepadaku. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan, maka semakin cepat kita mengakhiri penderitaan rakyat Indonesia ini. Itulah saatnya yang kita tunggu-tunggukan, Bung. Baiklah, tunggu sebentar. Berikan kami waktu untuk berunding. Kemudian para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Silakan duduk, Bung. Bagaimana ya para pemuda untuk mengalami kemerdekaan? Kita tidak perlu terburu-buru. Kita memikirkan segala sesuatu dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, sesuatu adalah menghadapi sesuatu yang tidak berkuasa kembali. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan dalam sidang PKI yang melakukan kemerdekaan. Ya, juga mereka masih muda. Pemikiran mereka belum terlalu matang. Kita harus ke depan membicarakannya dengan matang. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi, mereka tak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan segera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Ranges Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Mereka pun mendatangi kediaman Soekarno dan Muhammad Hatta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang pagi ini? Kami datang ke sini bermaksud untuk mengajak Anda ke kami ke tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Apa yang Anda maksudkan?
Ya, kami ingin membawa Anda ke tempat pengasingan untuk diamankan agar terhindar dari ancaman bentrok antara Jepang dan rakyat. Baiklah, saya akan ikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada kepentingan apa kalian kemari? Kami bermaksud untuk membawa Anda ke tempat pengasingan. Pengasingan? Apa yang kalian maksudkan? Ya, kami ingin membawa Anda ke tempat pengasingan untuk diamankan agar terhindar dari bentrok ancaman antara Jepang dan rakyat. Baiklah, saya akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatma beserta anak Anda ikut kami supaya menjamin keselamatan mereka. Ada apa ini, Pak? Tidak ada apa-apa. Kita akan diamankan untuk terhindar dari bentrok. Ya udah, Ibu tenang saja. Sekarang silakan kasih tahu anak-anak dan kita berangkat sekarang. Baiklah, Pak. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pukul 8 pagi. Apakah kau tahu di mana Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, Bung, kami tidak tahu. Katakanlah kepadaku di mana mereka sekarang. Aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta. Dan aku akan menjamin kemerdekaan esok harinya. Akankah kau bersumpah untuk itu? Kau bisa percaya kepadaku, nak? Kami akan menunjuk tempatnya di Regas Dengklok. Sekarang jelaskan apa maksud kalian membawa kami kemari. Maafkan kelancangan kami, Bung. Ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali. Bukankah tempoh hari telah kami katakan bahwa untuk masalah kemerdekaan ini akan diselesaikan dalam sidang PPKI? Memang benar adanya. Tetapi, kami semua berpendapat. Mengapa menunggu untuk dimerdekakan oleh Jepang? Mengapa menunggu hasil sidang PPKI kalau kita bisa bergerak dengan kekuatan sendiri? PPKI itu bentukan Jepang, Bung. Kita ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan dari Jepang. Pendapat itu memang benar, tapi kita masih terlalu dini untuk memerdekakan. Kita masih butuh bantuan dari Jepang. Tapi, bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan bahasa kita hanya janjian belaka? Apa yang akan kita lakukan? Apakah akan selamanya kita menunggu nyanyian situ? Atas nama rakyat yang bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajah di negeri mereka sendiri. Mereka berhak bebas, dan ini saatnya. Tenang saudara sekalian, mari kita bicarakan dengan kepala dingin. Tidak perlu adanya ketegangan, oke? Sujanto Singgih membawa Soekarno dan Muhammad Hatta menjauh dari perdebatan itu. Kemudian mereka berunding. Saya mengerti mengenai perhitungan Anda berdua tentang proklamasi. Tapi memang kita belum mempertimbangkan semuanya dengan matang. Tapi saya yakin kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Sepatut tidak datang 2 kali, Bung. Benar adanya apa kata mereka, saya mendukung mereka. Tetapi, apakah kita bisa? Apakah kita semua bisa melakukan ini? Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, kita akan dapat jalan keluarnya. Pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang dan sekutunya yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan dari Jepang. Mereka pun kembali pulang ke Jakarta dan mencari tempat untuk merumuskan proklamasi. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Untuk sekarang, kita memerlukan tempat untuk membahasnya, Bung. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira Jepang, Laksamana Maeda. Ada apa, Bung? Maaf mengganggu. Kami butuh tempat untuk membicarakan kemerdekaan yang akan diselenggarakan besok hari. Benarkah begitu? Kalau begitu, silahkan gunakan ruangannya apapun yang ingin kalian gunakan. Saya turut bahagia atas kalian, tetapi saya ingin istirahat dulu. Terima kasih, Pak Perwira. Perumusan proklamasi di rumah Laksamana Maeda pun segera dilakukan. Menurut saya, sebaiknya naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI karena PPKI merupakan lembaga bentukan dari Jepang. Kita sudah sepakat untuk memproklamasikan tanpa adanya campur tangan dari Jepang. Saya setuju. Bagaimana nih, Bu?
Bagaimana dengan yang lain? Apakah ada pendapat yang lain? Bagaimana jika teks ini ditandatangani oleh hadirin yang hadir pada saat ini, seperti Amerika yang menandatangani teks deklarasinya? Jangan, kita harus berbeda. Kita tidak boleh sama dengan bangsa lain. Lalu bagaimana Bung Karno? Sebaiknya karena ini semua atas jasa-jasa Indonesia, kita beri atas nama bangsa Indonesia saja. Saya setuju dan saya punya usul. Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh Anda dan Muhatta atas nama bangsa Indonesia? Saya setuju. Bagaimana hadirin? Setelah semuanya setuju, Soekarno memerintahkan Sayuti Malik untuk mengetik teks proklamasi. Baru kau ketik teks ini dan kau perbanyak. Ya, baiklah. Sayuti Malik pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Lalu semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai ke kediaman mereka dan berbincang sejenak. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa melalui masa-masa yang sulit ini. Terima kasih Bu telah menemani Bapak di saat-saat hal yang menguras pikiran tersebut. Ya, terima kasih Gusti Allah yang telah memberikan jalan kepada bangsa ini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apa Bapak sudah berencana bagaimana besok proklamasi akan berlangsung? Tentu saja sudah. Besok kita akan memproklamasikan kemerdekaan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Bung Supratman. Tapi kita belum punya bendera Pak, lantas bagaimana? Oh iya, Bapak lupa. Bagaimana kalau bendera Ibu saja yang mengurusinya? Tapi Ibu tidak punya kain Pak. Kain yang ada hanya berwarna merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tidak apa-apa Bu, yang penting kita bisa memproklamasikan kemerdekaan. Baiklah Pak. Oh iya, Ibu punya ide. Bagaimana benderanya kita namakan Sangsaka Merah Putih? Oh, ide yang bagus itu. Kebetulan merah putih adalah Sangsaka. Baiklah, sebaiknya Bapak bersiap-siap sekarang untuk menyusun pidato yang akan Bapak bacakan besok. Proklamasi siap dibacakan dan bendera pun selesai dijahit dan siap dikibarkan. Trimurti, tolong mengibarkan bendera ini untuk menjadi awal kemerdekaan bangsa kita. Baiklah, saya akan menyuruh anak buah saya untuk mengibarinya. Baiklah. Hei Latif, jaga bendera ini baik-baik.